Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari yang indah ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman tertulis. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita merenungkan hidup ini, kita sesungguhnya sedang dibangun dalam sebuah relasi. Relasi akan menghubungkan kita dengan orang lain dan Tuhan Pencipta. Relasi yang kuat dan luas akan membuat seseorang mengalami kehidupan yang bebas. Dan ketika relasi semakin tertutup dan menyempit, seseorang seolah berada di dalam penjara hidupnya sendiri. Bisa dikatakan relasi yang baik dapat menunjang kehidupan kita menuju kehidupan yang berkualitas. Saudara, karena setiap manusia membutuhkan relasi, maka harusnya setiap orang berupaya membangun dan mempertahankan relasi yang berkualitas. Dan relasi yang berkualitas tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Relasi seperti demikian harus diisi dengan nilai yang bernama kesetiaan, kasih, kejujuran, kepedulian, saling menghargai, dan berbagai nilai positif lainnya yang mampu memperkuat ikatan emosi satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih, melalui firman hari ini kita dibukakan upaya seorang Paulus yang mencoba mempertahankan relasinya dengan jemaat Galatia yang sedang hidup dalam ketidaksetiaan. Jemaat itu mulai meninggalkan kebenaran yang diberitakan Paulus. Mereka beralih kepada hasutan para penabur kepalsuan yang dengan giat menarik jemaat Galatia dari pengertian yang benar. Orang-orang ini disebut sangat giat menarik jemaat Galatia, tetapi bukan ke arah tujuan yang mendatangkan kebaikan. Tujuan mereka tidak lebih karena ingin menghalangi jemaat ini berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan menyingkirkan mereka dari kebenaran. Saudaraku yang terkasih, upaya orang-orang ini seperti digambarkan di dalam teks yang kita baca, sepertinya mulai berhasil dan hal ini menimbulkan keprihatinan dari Paulus. Oleh karena itu Paulus di ayat 16 berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Paulus sangat menyadari bahwa upayanya menyatakan kebenaran dengan jujur adalah baik, tetapi tidak selalu diresponi sebagai hal yang baik oleh orang-orang atau jemaat yang ada di Galatia. Karena itu, Paulus di ayat-ayat sebelumnya menyinggung hubungan mereka yang sangat baik sebelumnya. Mereka sangat menerima Paulus seperti malaikat, dan bagi Paulus itu sangat berkesan. Kalau mereka terus bertahan memelihara hubungan yang sudah baik itu, tentu tidaklah terjadi ketidaksetiaan yang dihidupi oleh jemaat Galatia. Paulus seolah mengingatkan bahwa mereka telah berpaling dari setia. Karena itu Paulus berkata jujur. Kejujuran yang Paulus sampaikan bukan dalam rangka memutuskan hubungan, tetapi dalam rangka memperkuat hubungan yang telah terbangun. Saudaraku yang terkasih, terkadang di dalam relasi kita dengan sesama pun sering berada dalam ketegangan. Dan melalui firman pagi hari ini kita dapat pengertian bahwa ada dua hal yang kita bisa lakukan. Pertama, kita harus berpegang pada kesetiaan. Setia dalam hal apa? Setia pada kebenaran dan kasih mula-mula.
Dan yang kedua, kita hidup dalam kejujuran. Ketika kita hidup dalam kejujuran, kita bersedia terbuka dengan jujur untuk perbaikan dan bukan menghakimi di belakang. Ketika kita komitmen untuk saling jujur, kita bersedia mendengar sebuah koreksi jujur dari sesama, meskipun itu menyinggung tentang kerentanan dan kerapuhan diri kita. Saudaraku, kadang memang kejujuran menyakitkan, tetapi itu berlangsung hanya sesaat. Ia justru menyelamatkan dalam waktu yang lama. Dan sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih, kejujuran tidak harus mengarahkan kita pada permusuhan seperti yang dibayangkan oleh Paulus, tetapi harusnya kejujuran mengarahkan kehidupan kita pada hidup yang dipenuhi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami hidup untuk menjalin relasi dan membangun serta mempertahankan relasi yang berkualitas. Mampukan kami untuk setia pada kebenaran dan mampukan kami untuk menghidupi kebenaran itu. Sehingga dasar relasi kami adalah bukan dasar solidaritas semu yang membawa kami pada hal-hal yang negatif, tetapi dasar relasi kami adalah dasar yaitu kebenaran. Dan mampukan kami untuk saling jujur satu dengan yang lain. Dengan jujur kami mengerti keadaan kami yang kami tidak bisa mengerti. Dan dengan jujur kami bisa memiliki orang lain yang bisa melihat hal-hal lain di dalam hidup kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk menghargai setiap orang yang berkata jujur kepada kami. Dan mampukan kami untuk menempatkan mereka sebagai bagian yang ada dan terdekat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Mampukan kami dengan hari ini kami isi dengan hal-hal yang setia dan jujur kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.